ada yang tanya, saya masih belum mau menikah karena saya ingin memperjuangkan karir saya. Itu gimana sih Ustadz? Padahal umur sih udah pantas, cuma saya merasa masih kurang. Saya masih ingin karir dan karir dan karir. Nah itu gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa. Apa sebenarnya Ustadz ya? Tapi kadang Iya. gini sih, kalau di ya namanya juga kita hidup berlingkungan ya Ustadz, bertetangga ataupun hidup hidup dengan orang lain. Mau nggak mau kan emang denger omongan orang lain, tetangga dan saudara dan sebagainya macam. Apalagi kalau wanita, itu saya sendiri pribadi merasakan kalau udah karir itu jangan dikejar ya namanya wanita itu tetap utamanya harus menikah. Padahal ya saya fokus. Kadang kan ada juga ustadz yang terlalu fokus sama karir, akhirnya dia lupa bahwa umur kita kan semakin bertambah dan bertambah. Lalu tiba-tiba dia dek, di umur seorang perempuan di umur 29, 28 dia kaget dan oh iya, saya juga punya kewajiban lain. Nah, itu gimana Ustaz? Kembali lagi ke niat ya. Kalau memang dia memang nggak ada niatan untuk menikah, maka nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Nikah itu kan hukumnya ada banyak, ada wajib, ada sunnah, ada Ya, haram. Nah, itu nanti akan dijelaskan sama ahlinya yang di bidang fikih ya. Jadi eh, banyak sebenarnya ulama-ulama yang produktif, alim, soleh itu yang tidak menikah sampai akhir hayatnya, termasuk Syekh Imam Nawawi Ad-Dimsyaki itu, Ad-Dimashqi, ya, Imam Nawawi dari Syria itu, Damaskus. Itu beliau karyanya banyak kitab kuningnya, tapi beliau nggak itu nikah berarti gitu kan. hukumnya sendiri itu nggak apa. Iya enggak apa-apa, karena memang dia enggak ada niatan dan dia memang tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan tapi beliau ingin fokus untuk apa ya? Berjuang di Mencari ilmu agama terus. Berjuang di agama Allah lewat lewat belajar besar. tadi. Terus mencari ilmu, kemudian sampai bisa membuat satu karya tulis ilmiah, kitab kuning dan lain-lain dan itu biasa gitu loh, enggak masalah. Lah terus bagaimana nanti omongan tetangga? Nah, yaitu Ya, ya ya, itu resikonya. risiko. Resikonya Oke. setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Kita yang bisa menimbang mana madorot dan manfaatnya yang lebih besar. Jadi kalau memang madorotnya lebih besar yang pilihan A dengan sama-sama madorotnya di sama-sama bahayanya, pilih yang bahayanya lebih banyak. Nah, begitu. Jadi ketika kita sudah memutuskan satu pilihan, maka harus siap itu dengan segala konsekuensinya. Semua pilihan berisiko. Semua pilihan berisiko. Nggak ada yang nggak resiko ya, Ustaz. Termasuk kayak jualan, kayak apapun. Semua pasti Oh, beresiko. Nggak ada enggak yang ada. nggak mungkin semuanya. Bahkan sampai di katakanlah di pernikahan ya, yang menurut kita sudah perfecto itu katanya orang Itali. Ya kan? Tapi begitu menikah nanti sudah mulai muncul kekurangan. Oh, oh Iya. begini, oh begini, oh begini, oh begini. Nah, disitulah kita harus apa ya bahasanya? Harus legowo. Kita ini menikah bukan dengan malaikat. Ya, kita ini menikah dengan manusia dan manusia itu al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa gitu kan. Ya wis diterima saja. Jangan ada pikiran, oh, iya apa ya, sekadung ini nikah sama si ini padahal dulu saya pikir dia ini baik, saya lihat pakaiannya baik, solihah banget atau soleh banget. Ya apa tukar tambah aja ya. Bagus, bagus, bagus. Nah, oh, ada yang guyonan seperti itu tuh ada. Nah, ada. Jadi ya wes diterima enggak apa-apa. Justru bisa jadi rizki itu Anda jadi sukses di seorang laki-laki. Itu karena dapat istri yang cerewet. Oke, dipacu Ustaz, soalnya dimarahin terus di rumah. Iya, dipacu. Ya kan. Terus kemudian Iya, kadang begini, Mbak. iya, Semisal nih ini apa namanya
menikah ya, sudah menikah, kemudian karena mungkin ada faktor apalah, bosen, cerai. Gitu. Tapi saat menikah itu ekonominya meroket, itu bagus, ekonomi rumah tangga. Jadi begitu cerai, menikah dengan orang lain, ekonominya turun susut. Gini. Nah, disitulah kita harus sadar ya bahwa rizki itu terkadang dititipkan di istri. Orang lain. Ya, dititipkan di istri. Jadi kadang-kadang istri saya ini cerewet, masya Allah, tapi ternyata rezekinya Mendatangkan banyak. rezekinya Iya, banyak. mendatangkan rezeki. Tapi begitu dia cerai karena nggak paham dengan cerewetnya, akhirnya dapat lagi yang nggak cerewet tapi turun ekonominya. Gantian suaminya yang cerewet. Nah, Mengisi ya Ustadz ya. Emang iya, jadi ya wis diterima lah, diterima. Terima keadaan yang ada. Nanti toh keadaan, iya, keadaan itu bisa berubah kok, Mbak. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Wahai yang merubah keadaan, rubahlah keadaan kami ke keadaan yang lebih baik. Ya, itu insya Allah akan dirubah.